Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini kita akan membahas tentang soal berikut pembahasan pada materi gerak lurus. Soal dan pembahasan. Jadi di video ini nanti Bapak akan sampilkan beberapa contoh soal mengenai bab gerak lurus. Kemudian Bapak juga akan tampilkan beberapa soal latihan yang perlu kalian semua kerjakan. Yang perlu Anda semua kerjakan. Kurang lebih ada 7 contoh soal dan pembahasannya. Kemudian ada 8 soal latihan. Adapun materinya adalah yang pertama tentang posisi, jarak, dan perpindahan. Kemudian ada lagi tentang kecepatan dan kelajuan. Dilanjutkan ada bahasan materi tentang GLB, GLBB, beserta gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Oke, kita akan mulai soal pembahasan dan latihan. Disimak baik-baik. Pertama, Bapak akan mereview tentang posisi, jarak, dan perpindahan. Semuanya tentu masih ingat ya, perbedaan antara posisi, jarak, dan perpindahan. Apa itu posisi? Posisi adalah letak suatu benda pada waktu tertentu dalam sebuah acuan yang ditentukan. Jadi posisi adalah besaran fisika yang menunjukkan letak suatu benda atau kedudukan suatu benda pada sebuah acuan yang tertentu. Sementara jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh benda selama benda bergerak. Perpindahan adalah panjang lintasan dari posisi awal sampai posisi akhir. Oke, Bapak punya contoh, coba disimak. Seorang pengendara sepeda bergerak ke arah utara sejauh 6 km. Kemudian, pengendara tersebut berbelok ke timur sejauh 8 km. Berapa jarak dan perpindahan yang dialami oleh pengendara sepeda tersebut? Nah, ini tipe ya, sepeda. Kita coba gambarkan dulu. Awalnya, pengendara sepeda bergerak ke arah utara sejauh 6 km, kemudian berbelok ke timur. Timur harusnya ke kanan ya, ini ke barat, tidak apa-apa lah ya. Oke, ke utara sejauh 6 km, ini ke barat sejauh 8 km. Ini sama saja, ke timur dan ke barat sama-sama membentuk sudut 90 derajat ya. Salah ketik dan salah arah. Berapa jarak yang ditempuh oleh pengendara sepeda? Maka kalau kita hitung jarak, kita jumlahkan total atau kita jumlahkan panjang lintasan yang dilalui oleh pesepeda. Pertama, pesepeda bergerak ke arah utara 6 km, ke arah timur 8 km. 6 tambah 8, total panjang lintasannya adalah 14 km. Sehingga jarak yang ditempuh oleh pesepeda tersebut adalah 14 km. Sementara ketika kita mau tentukan perpindahan, maka perpindahan itu tadi adalah panjang posisi awal sampai posisi akhir. Nah, kita tarik garis dari posisi awal sampai posisi akhir. Seperti apa gambar atau ilustrasi dari lintasan pengendara sepeda tersebut? Betul, seperti segitiga. Maka untuk menunjukkan besarnya perpindahan, kita hitung menggunakan persamaan Pythagoras. Perpindahan disimbolkan dengan delta X adalah akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadratnya 36, 8 kuadratnya 64. Sehingga delta X-nya adalah akar 100. Akar 100 itu 10 km.
Jangan lupa, perpindahan itu adalah besaran vektor, harus disertai dengan arah. Arahnya kemana? Dalam contoh ini adalah ke barat laut. Oke, ingat ya untuk contoh satu tersebut. Baik, kalau ingat, silahkan dicoba soal pertama. Soalnya seperti ini. Seorang pelari sedang maraton pada sebuah ajang lomba. Pelari tersebut berlari ke selatan sejauh 5 km, kemudian ia berbelok ke timur sejauh 12 km. A. Gambarkan lintasan yang dilalui oleh pelari tersebut. B. Berapa jarak yang ditempuh pelari? C. Tentukan perpindahan yang dialami oleh pelari. Itu soal pertama. Silahkan Anda semua bisa coba di capture video ini pada detik sekarang. Kemudian dikerjakan di buku latihan masing-masing. Sudah ya, soal pertama dan contoh pertama. Oke, ada soal kedua. Siswa di salah satu SMA sedang dites kebugaran. Cara mengetesnya dengan berlari mengelilingi lapangan berdiameter 600 meter. Siswa tersebut berdiri di titik start. Kemudian berlari ke titik start sebanyak 3 putaran. Oke, kalau misalkan kita mau ilustrasikan, tadi siswanya sedang dites kebugaran dengan berlari di lapangan. Kalau ada kata berdiameter berarti lapangannya berbentuk lingkaran. Kalau misalnya titik start, kemudian siswa ini berlari sampai 3 keliling. Setiap kelilingnya 60 detik, coba tentukan yang A, jarak dan perpindahan yang dialami siswa, B, kelajuan dan kecepatan dari gerak siswa tersebut. Coba silahkan di-capture soal nomor 2. Kemudian silahkan dikerjakan. Nah, untuk soal pertama dan soal kedua itu masih seputar posisi, jarak, dan perpindahan. Yang soal nomor 2 ini ditambah dengan kelajuan dan kecepatan. Ingat ya, kelajuan itu acuannya adalah apa? Betul, jarak. Sementara kecepatan acuannya itu adalah perpindahan. Oke, jangan sampai bingung ya. Berikutnya, materi yang akan kita ulas adalah GLB. Apa itu GLB? Betul. GLB itu adalah singkatan dari gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan konstan. Apa itu konstan? Ya, konstan artinya tidak berubah. Artinya kecepatannya tidak berubah. Oke, V-nya konstan. Nah, kalau kecepatannya konstan, artinya tidak berubah, maka tidak akan ada besaran yang disebut dengan percepatan. Ingat, percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada waktu tertentu. Dalam kasus GLB, percepatannya 0. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kecepatan. Nah, di GLB ini ada 3 besaran yang muncul atau 3 besaran yang dipelajari. Itu panjang lintasan atau delta X disimbolkan dengan delta X, waktu disimbolkan dengan T, dan kecepatan disimbolkan dengan V. Ketiganya dipadukan dalam satu persamaan yaitu delta X sama dengan V delta T. Nah, dari persamaan ini kalau misalkan mau tahu V kan berarti tinggal pindah ruas ya. Begitupun kalau mau delta T, V-nya tinggal dipindah ruas kayak begitu. Dengan delta X adalah perubahan posisi benda, V adalah kecepatan benda, delta T adalah selang waktu selama benda bergerak. Contoh 2, tadi contoh pertama mengenai jarak, posisi, dan perpindahan. Contoh 2 tentang GLB. Merpati adalah salah satu unggas yang biasa bermigrasi. Jika segerombolan merpati membutuhkan waktu 8 jam untuk menempuh jarak 160 km, berapa waktu yang diperlukan agar merpati bisa sampai pada jarak 400 km?
Kita anggap burung atau merpati ini terbang dengan kecepatan yang tetap, tidak makin cepat, tidak makin lambat. Oke, kita coba hitung ya. Pertama, kita coba hitung dulu berapa sih kecepatan si merpati. Kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Kelajuan nih ya. Kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Kelajuan apa? Jaraknya 160, waktunya 8 jam. 160 bagi 8 hasilnya 20. Jangan lupa satuannya adalah kilometer per jam. Ini adalah kecepatan atau kelajuan dari seekor merpati. Maka berapa waktu yang dibutuhkan kalau misalnya jaraknya 400 km? Kita hitung pakai persamaan yang sama. Oke. Kan yang ditanya itu berapa waktu, berarti persamaannya jadi T sama dengan S per V merpati. S-nya 400 km, V-nya 20 km per jam, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk merpati bisa sampai pada jarak 40 km adalah 20 jam. Itu contoh kedua. Ingat ya. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Arif adalah seorang yang hobi naik sepeda. Ia biasa menghabiskan waktu setengah jam untuk pergi ke sekolahnya yang berjarak 8 km. Jika Arif ingin pergi ke tempat les dengan jarak 10 km, berapa waktu yang dibutuhkan untuk Arif bisa sampai ke tempat les? Ini pakai cara yang barusan ya, sama persis. Kemudian ada pertanyaan tambahan. Setelah kalian tahu waktu yang dibutuhkannya, maka pukul berapa Arif harus berangkat dari rumah jika les dimulai pukul 14.00? Oke, bisa ya? Baik, berlanjut. Nah, masih GLB. Di contoh 3. Dua kereta listrik bergerak pada saat bersamaan dengan arah berlawanan di dua rel lurus yang bersebelahan. Jadi relnya bersebelahan ya, tidak satu rel. Jadi kalau bergerak berlawanan artinya saling mendekat. Ini maksudnya berlawanan itu saling mendekat ya. Jadi nggak tabrakan. Kelajuan masing-masing kereta adalah 72 km per jam dan 78 km per jam. Jika kedua kereta berpapasan setelah bergerak seperempat jam, berapa jarak kedua kereta mula-mula? Kita coba ilustrasikan dulu ya. Ini kereta pertama, nah ini kereta kedua. Jadi bergerak pada saat yang bersamaan dengan arah yang berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kecepatan atau kelajuan kereta pertama itu adalah 72 km per jam. Sementara kelajuan kereta kedua adalah 78 km per jam. Nah, jika kereta ini bergerak selama seperempat jam, maka keretanya akan berpapasan. Sehingga kita coba hitung berapa sih jarak kedua kereta sebelum ia berpapasan. Jadi dari sini ke sini nih, berapa? Dari sini ke sini ya. Caranya adalah kita hitung satu persatu jarak yang ditempuh oleh kereta pertama dan kereta kedua. Jarak yang ditempuh kereta pertama adalah S kereta 1 sama dengan V1 dikali T. Kita coba masukkan angkanya. V1-nya 72 km per jam, T-nya 1/4. Nah, ini karena satuannya sama-sama jam, maka tidak perlu dikonversi. 72 dikali 1/4 hasilnya 18 km. Jadi, si kereta pertama mah di sebelah sini nih. Jauh 18 km dari tempat mereka berpapasan. Sementara kereta kedua, itu kita bisa tahu jaraknya, S kereta 2 sama dengan V2 dikali T. V2-nya berapa? V2-nya 78, sedangkan T-nya 1/4. Nah, 78 kali 1/4 itu 19,5 km. Berarti si kereta kedua itu ada di 19,5 km dari tempat kereta 1 dan 2 berpapasan. Maka kalau kita coba hitung berapa jarak kedua kereta, kita jumlahkan saja jarak kereta pertama tambah jarak kereta kedua. 18 km tambah 19,5
kilometer. Hasilnya 37,5 kilometer. Oke, mudah ya? Nah, kalau mudah, dilanjut dengan soal keempat. Coba dibaca soalnya. 2 ekor harimau sedang mengincar seekor rusa sebagai buruan. Rusa berada di antara 2 ekor harimau tersebut. Jika kedua harimau berhasil menerkam rusa secara bersamaan dalam waktu 1/12 jam, ini 1/12 jam ya, kelajuan harimau 1 dan 2 masing-masing 60 km per jam dan 72 km per jam. Berapa jarak mula-mula kedua harimau? Coba dihitung dengan cara yang persis seperti yang barusan diterangkan di contoh 3. Dilanjut. Pembahasan berikutnya mengenai GLBB. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak benda pada lintasan yang lurus dengan perubahan kecepatan konstan. Nah, di GLBB ada proses atau ada terjadi perubahan kecepatan, artinya kecepatannya tidak sama dengan konstan. Nah, kalau ada perubahan kecepatan, maka ada besaran fisika yang namanya percepatan, sehingga percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, di GLBB ini, besaran-besaran yang munculnya yaitu percepatan, kecepatan awal dan akhir, jarak, dan waktu. Persamaan GLB ada 3. Ini, ingat ya, di video sebelumnya. Oke, coba diingat-ingat. Ada yang kita gunakan untuk menentukan kecepatan akhir, ada yang bisa kita gunakan untuk menentukan jarak, dan ada juga yang bisa kita gunakan untuk menentukan kecepatan akhir jika kita tahu berapa perubahan atau jarak yang ditempuh. Oke, kita langsung ke latihan soal. Kali ini review. Kalau misalnya lupa, silahkan ditonton video sebelum ini mengenai GLB dan GLBB. Contoh 4. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 meter per detik. Pada kecepatan ini, ia menginjak rem, dan mobil berhenti 6 detik kemudian. Berapa percepatan dan jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nah, ilustrasinya. Nah, mobil bergerak dengan kecepatan 30 meter per detik, kemudian supir yang menginjak rem dan baru berhenti 6 detik kemudian. Untuk menentukan berapa percepatan, maka kita menggunakan persamaan A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan. Bisa kita tahu dengan menghitung V akhir kurangi V awal. Dalam contoh ini, berapa V akhirnya? Betul, 0. Kenapa? Karena mobil akhirnya berhenti. Kalau berhenti, kecepatannya adalah 0. Berapa V awalnya? V awalnya adalah 30 meter per detik. Oke, kita coba masukkan angkanya. A sama dengan 0 kurang 30 dibagi 6. Hasilnya min 5 meter per detik kuadrat. Ingat, tanda min di sini menunjukkan arah dari percepatan. Arah yang dimaksud adalah percepatan bisa berupa perubahan kecepatan yang bertambah besar, atau percepatan bisa juga berupa perubahan kecepatan yang bertambah kecil. Sementara untuk jarak tempuh bisa kita tentukan dengan persamaan S sama dengan V awal dikali T tambah setengah AT kuadrat. V awalnya 30, T-nya 6 detik, kemudian A-nya min 5 barusan kita dapat, T kuadratnya 6 kuadrat. Hasilnya 30 kali 6, 180. Setengah kali min 5 kali 6 kuadrat hasilnya 90. Sehingga jarak yang ditempuh adalah 190 kurangi 90. Hasilnya 90 meter. Jadi selama mobil direm, mobil perlu jarak 90 meter untuk dia berhenti. Sip, paham ya? Dilanjut dengan soal nomor 5. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 meter per detik. Pada kecepatan ini, ia menginjak rem dan mobil berhenti 10 detik kemudian. Berapa percepatan dan jarak tempuh yang dialami mobil? Nah, ini soalnya sama persis banget tapi beda angkanya.
Jadi kalian bisa pakai cara yang tadi untuk berlatih, kemudian silahkan jawab soal nomor 5 berikut. Oke, sudah ya, kita lanjut. Nih, berapa, ini pertanyaannya diganti ya, ini dicoret. Berapa percepatan mobil? Kemudian, berapa jarak yang ditempuh mobil selama mengerem? Ada pertanyaan tambahan, jika terdapat lubang di tengah jalan, sejauh 230 meter dari posisi awal mobil mengerem, akankah mobil masuk ke dalam lubang? Coba diprediksikan berdasarkan hitungan yang kalian dapat di poin A dan poin B. Masih tentang GLBB, ada contoh soal nomor 5. Sebuah pesawat terbang memiliki mesin yang dapat memberinya kecepatan sebesar 2 meter per detik kuadrat. Pesawat dapat lepas landas atau take off ketika kecepatannya 150 meter per detik. Berapa panjang landasan minimum yang diperlukan oleh pesawat? Kita ilustrasikan dulu. Nah ini, jadi pesawat sebelum take off itu dia perlu bergerak di lintasan yang datar gitu ya, landasan pacu namanya, baru bisa dia take off. Jadi dia bisa take off kalau kecepatannya 150 meter per detik dengan percepatan sebesar 2 meter per detik. Nah pertanyaannya, berapa sih waktu yang diperlukan dari pesawat yang awalnya diam sampai kecepatannya 150 meter per detik? Coba kita hitung. Dengan cara V akhir sama dengan V awal tambah A dikali delta T. V akhirnya 150, V awalnya 0 karena di awalnya diam, ditambah 2 dikali delta T. Kita mau tahu berapa sih waktu yang diperlukan untuk pesawat dari mulai diam sampai punya kecepatan 150. Maka delta T-nya adalah 150 dibagi 2, hasilnya 75 second. Jadi si pesawat yang awalnya diam, ketika dinyalakan, kemudian dilajukan dengan percepatan 2 meter per detik, baru bisa mencapai kecepatan 150 meter per detik setelah 75 detik. Atau 1 menit 15 detik. Oke, bisa ya? Contoh kelima. Nah, yang tadi belum selesai ya. Tadi kan kita baru tahu waktu yang dibutuhkan ya. Nah, sedangkan yang ditanya itu berapa panjang landasan minimum. Maka kita hitung delta X-nya. Delta X itu persamaannya V awal dikali delta T tambah setengah AT kuadrat. V awalnya tadi kan 0. Delta T-nya 75, maka ruas ini 0. Tambah setengah AT kuadrat. Setengah, A-nya 2, T-nya dari 75. Hasilnya 5.625 meter atau 5,625 km. Jadi si pesawat bisa bergerak dari mulai diam sampai kecepatannya 150 km per jam jika landasan pacunya punya panjang 5,625 km. Bisa ya? Soal ke-6. Sebuah pesawat terbang hendak mendarat atau istilahnya adalah landing di landasan pacu terbang. Landasan pacu pesawat adalah 5 km, sedangkan kecepatan awal pesawat adalah 120 km per jam. Kecepatan akhirnya diam karena dia tadi landing ya. Beda dengan contoh yang tadi, beda dikit. Jika percepatan pesawat adalah 5 meter per detik kuadrat, apakah pesawat akan keluar lintasan ketika berhenti? Coba di otak-atik contoh yang tadi sehingga kalian bisa jawab apakah pesawat akan keluar lintasan ketika berhenti. Bisa ya untuk soal nomor 6? Baik. Ini ilustrasinya. Dia awalnya terbang, kemudian dia landing. Kemudian dari mulai dia landing sampai berhenti, berapa sih panjang lintasannya? Apakah kurang dari 5 km atau lebih dari 5 km? Berikutnya adalah gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas itu adalah gerak benda pada lintasan lurus vertikal akibat adanya gravitasi bumi. Jadi kita bayangkan kalau misalnya ada
pulpen yang jatuh dari meja kita. Kegeser-geser terus jatuh sendirinya ke lantai. Maka gerak tersebut adalah gerak jatuh bebas. Ketika pulpennya jatuh ke lantai tentunya ya. Akibat apa? Akibat adanya gravitasi bumi. Nah, maka pulpen akan mengalami gerak lurus berubah beraturan akibat adanya percepatan gravitasi bumi. Berapa percepatan gravitasi bumi? Nilainya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Untuk gerak jatuh bebas, persamaannya kita ringkas. Vt sama dengan G dikali T, H sama dengan setengah GT kuadrat, Vt sama dengan akar 2GH. Vt-nya adalah kecepatan benda pada waktu tertentu, H-nya adalah ketinggian, Vt-nya, G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Kita langsung ke contoh. Seorang siswa menjatuhkan benda dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Nah, nanti ada yang namanya gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah itu ada kecepatan awal. Kalau gerak jatuh bebas ada kalimat tanpa kecepatan awal. Seorang teman lainnya menghitung waktu benda sampai jatuh ke tanah. Hasilnya 2 detik. Jika percepatan gravitasi tempat tersebut adalah 9,8, berapa tinggi gedung tersebut? Nah, konsep GLBB pada gerak jatuh bebas itu bisa kita manfaatkan untuk menentukan ketinggian sebuah gedung, gitu ya. Bagaimana cara menentukannya? Ketinggian itu adalah H. H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka tinggal kita masukkan G-nya 9,8, T-nya tadi 2 ya. Jadi setengah kali 9,8 kali 2 kuadrat. Hasilnya 19,6 meter. Soal ketujuh, soalnya persis tetapi angkanya berbeda. Nah, silahkan boleh di-capture, kemudian dikerjakan, diselesaikan dengan soal yang barusan Bapak jelaskan. Berikutnya ada gerak vertikal ke bawah. Nah, agak berbeda dengan gerak jatuh bebas. Kalau tadi kan kita tidak sengaja menjatuhkan pulpen ya. Tetapi kalau gerak vertikal, kita sengaja menjatuhkan pulpen dengan membanting pulpen tersebut ke lantai. Jika ngambek gitu ya. Nah, maka ketika kita membanting pulpen ke lantai, artinya kita sedang memberikan kecepatan awal. Nah, ini kecepatan awal pada si pulpen tersebut. Jadi selain akibat gravitasi bumi, pulpen bergerak akibat kecepatan awal yang kita berikan melalui bantingan tadi. G-nya sama 9,8, persamaannya. Nah, ini mirip-mirip dengan persamaan GLBB yang barusan kita ulas. Ya, coba. Pasti mirip-mirip. Tapi bedanya, delta X diganti dengan besaran H. H itu ketinggian. Sebab geraknya pada sumbu vertikal ya. Jadi, yang delta X atau menunjukkan jarak itu diganti dengan H. Sama saja sebetulnya. Cuma beda. Kalau yang GLBB tadi kita bahas contoh di sumbu horizontal gerak bendanya. Kalau gerak vertikal ke bawah itu khusus untuk benda yang bergerak secara vertikal ke arah bawah. Nih, kita langsung ke contoh saja. Sebuah benda dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal. Nah, ini bendanya dibanting nih, artinya dikasih kecepatan awal. Sebesar berapa? Sebesar 4 meter per detik. Bila benda mengenai dasar sumur setelah 2 detik, maka kecepatan benda saat mengenai sumur serta kedalaman sumur adalah, sekali lagi untuk gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah itu bedanya adalah kondisi awal si benda tersebut. Kalau gerak jatuh bebas, kita tidak melempar benda tersebut ke bawah, tidak membanting benda tersebut ke bawah, artinya tidak ada kecepatan awal. Sementara kalau kita banting, kalau kita kasih kecepatan awal, maka disebut dengan gerak vertikal ke bawah. Untuk menentukan kecepatan benda saat mengenai dasar sumur, kita tentukan dengan persamaan Vt sama dengan V0 tambah Gt. Vt-nya, V0-nya adalah 4 meter per detik, G-nya 9,8, T-nya 2 detik. Maka 4 tambah
berapa nih? 19,6. Hasilnya 23,6 meter per detik. Untuk menentukan kedalaman sumur, kita pakai persamaan H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Ini sama persamaan GLBB, tapi delta X-nya diganti H, A-nya diganti dengan G. Kita masukkan angkanya. V0-nya adalah 4, T-nya 2, tambah setengah, dikali 9,8, dikali 2 kuadrat. Hasilnya 27,6 meter. Baik, mudah ya? Ya, kalau mudah ada soal nomor 8, silahkan dibaca soalnya, di-capture, kemudian dicoba dikerjakan di buku tugas masing-masing. Baik. Nah, tadi kita sudah coba bahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi pertama, jarak, posisi, dan perpindahan. Kemudian kedua, kecepatan dan kelajuan. Ketiga, tentang GLB. Keempat, tentang GLBB. Kelima, tentang gerak jatuh bebas. Keenam, tentang gerak ke bawah, gerak vertikal ke bawah. Silahkan dikerjakan soalnya. Mudah-mudahan pembahasan video ini membantu Ananda untuk menyelesaikan soal tersebut. Dan mudah-mudahan juga video ini bisa membantu Ananda semua untuk mengingat materi yang sudah disampaikan di kelas ataupun lewat video yang Bapak buat sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.